Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini Allah masih memberi usia kepada kita, dan hari ini saat ini kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, usia kita sampai hari ini, kalau melihat tahun Hijriyah, kita baru saja melewati bulan Rajab dan sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan.
nampaknya sampai hari ini doa kita paling tidak masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami barokah pada bulan Rajab dan barokah pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami semua kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang agung dengan niat kita mau mengisi bulan Ramadan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai amalan ibadah pada bulan Ramadan. Meninggalkan bulan Rajab, paling tidak kita harus dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab yang sering kita kenal dan diperingati oleh umat Islam, bahwa pada bulan Rajab umat Islam memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dengan peringatan itu, paling tidak kita harus dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya banyak hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, tapi di antara hikmah yang paling pokok, yang paling penting adalah bahwa kita mengetahui perintah sholat 5 waktu itu terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Dengan logika berpikir bahwa ibadah-ibadah yang lain selain sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah berada di bumi, kemudian turun wahyu kepada beliau. Perintah zakat, perintah puasa, perintah ibadah haji, Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Tetapi perintah sholat, Allah perlu memanggil beliau sampai Rasulullah harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj, dan itu menunjukkan bahwa perintah sholat adalah perintah yang teramat istimewa. Perintah sholat adalah perintah yang kalau kita melaksanakannya sahlah kita sebagai seorang mukmin, dan kalau kita tidak mendirikan sholat maka kita termasuk orang kafir. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka dia sudah kafir. Dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Muslim, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dengan perbuatan syirik, perbuatan musyrik, dan perbuatan kufur adalah meninggalkan sholat. Jadi perintah sholat adalah perintah yang sangat vital. Karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim, tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk tidak melaksanakan sholat selama mereka masih dalam keadaan normal. Kalau seandainya kita sudah tidak normal, kalau kita sudah gila dan tidak berakal, maka dia boleh meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat sesungguhnya adalah orang yang tidak berakal. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena itu ketika selesai bulan Rajab dan para ulama mengaitkan dengan perintah ibadah sholat, maka bagi seorang muslim perintah itu adalah merupakan perintah yang sangat vital. Karena itu maka bagi kita seorang muslim melaksanakan sholat tidak ada alasan lain, tidak ada alasan apapun untuk tidak melaksanakan sholat. Tetapi realitanya menunjukkan kepada kita bahwa ternyata di sekeliling kita masih banyak, bahkan istilahnya bukan masih ada, tapi masih banyak seseorang yang mengaku diri mukmin, yang mengaku diri muslim, tapi masih tidak melaksanakan sholat. Ini sesungguhnya sangat miris sekali. Kenapa? Karena sholat itu adalah sebuah perintah Allah yang dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain adalah perintah yang ringan, perintah yang tidak berat.
Salat itu tidak perlu modal. Beda katakanlah dengan zakat, beda dengan ibadah haji. Untuk zakat dan ibadah haji harus mengeluarkan uang. Salat itu tidak perlu tenaga. Beda umpamanya dengan perintah puasa. Puasa itu harus memerlukan tenaga. Salat itu bahkan waktunya sangat singkat, tidak lama. Beda dengan perintah ibadah yang lain. Perintah puasa harus 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Perintah ibadah haji juga cukup lama. Tetapi perintah sholat tidak perlu waktu yang lama. Kalau kita melaksanakan sholat hanya 5 atau 3 menit saja dalam 5 waktu. Kalau 5 waktu adalah 5 kali 3 menit, 15 menit. Begitu singkat melaksanakan sholat. Begitu mudah sesungguhnya pelaksanaan ibadah sholat. Tapi ternyata masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Kalau dipertanyakan kenapa? Secara langsung kita bisa menjawab bahwa keislaman merekalah yang kurang, keimanan merekalah yang kurang. Tapi di balik itu ada sebuah penyebab yang ini menjadi tugas kita bersama. Sebab Allah mensinyali dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Bakal ada di belakang kalian, setelah generasi kalian, anak cucu kalian, keturunan kita semua, khalqun di belakang kita adha'us shalah, mereka yang berani meninggalkan sholat. Wattaba'us syahawat, ini kemudian pakai harap atap waw, artinya bahwa apabila orang adha'us shalah, meninggalkan sholat, berani meninggalkan sholat, maka ittaba'us syahawat, pasti akan diikuti dengan mengikuti hawa nafsu. Dan apabila orang berani meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemukan kesesatan dalam hidupnya dan akan menemukan penyesalan dalam hidupnya. Oleh karena itu, maka ketika disinyalir oleh ayat ini akan datang anak cucu kita yang berani meninggalkan sholat, tugas dan kewajiban kitalah yang harus memastikan bahwa bukan hanya kita saja yang biasa melaksanakan sholat, yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang terus mendirikan sholat, tetapi pastikan anak cucu kita juga harus melaksanakan ibadah sholat. Jika ada anak cucu kita yang tidak melaksanakan sholat karena salah pendidikan dari orang tuanya, yang tidak memastikan anaknya untuk sholat, yang tidak memerintahkan dengan tegas anaknya untuk sholat, maka ketika anak kita ke neraka karena tidak sholat, maka otomatis ia akan menyeret ibu bapanya, akan menyeret orang tuanya yang tidak mendidik anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi pastikan anak cucu kita melaksanakan sholat, dan itu harus menjadi peran dari tanggung jawab orang tua. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita agar kita juga mau mendirikan sholat ternyata tidak hanya cukup kita, tetapi juga anak cucu kita. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini adalah sebuah doa yang kalau kita resapi artinya, Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan sholat. Jadikan kami muqimus shalah, orang yang konsisten melaksanakan sholat. Tetapi tidak cukup dengan itu. Wa min dzurriyyati. Ya Allah, bukan hanya aku yang sholat, bukan hanya bapak ibunya yang sholat, tetapi wa min dzurriyyati, juga keturunanku ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa ini. Jadi doa ini menunjukkan kepada kita
tidak cukup kita saja yang sholat, tetapi juga pastikan anak cucu kita melaksanakan ibadah sholat. Kalaupun ada orang yang merasa berat dengan sholat, ini dalam ayat ini dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya hal itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Tetapi lagi-lagi ini pun tidak berarti khusyuk memberatkan sholat. Karena apa? Karena khusyuk tidak dijadikan rukun sholat. Secara ilmu fikih barangkali kita berpikir bahwa sekalipun sholat kita tidak khusyuk, maka sholat kita tidak batal hanya karena tidak khusyuk. Oleh karena itu, maka ketika khusyuk tidak menjadi syarat atau tidak menjadi rukun sholat, maka teruslah sholat sekalipun kita sulit menemukan kehusyuan. Karena yang paling penting kita tegakkan sholat, kita laksanakan sholat sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apabila kita melaksanakan ibadah sholat sebagaimana dalam Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan fahsya dan munkar, dari perbuatan buruk, dari perbuatan kelacutan. Teruslah melaksanakan ibadah sholat, maka pelan tapi pasti kita akan terus dapat memperbaiki perilaku kita, dapat meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan dapat meninggalkan segala fahsya dan munkar, dapat meninggalkan segala keburukan dalam hidupnya. Ketika kita konsisten melaksanakan sholat, maka dapat dipastikan maka kita akan terus semakin baik, dan semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, salah satunya dengan sholat, agar datang kepada kita, sampai kepada kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.